selaku pengawas SMP Dinas Kabupaten Malang yang kami hormati Ibu Susiana Sarjana Pendidikan selaku pengawas pendamping sekolah penggerak, Ibu Dwi Setiorini Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Dharma Wanita Purwodadi, Bapak Ibu Kepala SNPN 2 Santa Kuaja beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMP PG. Yang pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, sambutan pengantar sekaligus membuka pelatihan secara resmi oleh pengawas SMP Dinas Kabupaten Malang, dan yang terakhir doa. Kami menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami melaksanakan kegiatan ini dengan alasan adalah ini merupakan kewajiban bagi kami selaku sekolah penggerak untuk mengimbaskan materi yang sudah kami dapatkan. Kemudian lebih dari itu dari SMP Dharma Wanita Dua Wajah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan Bu ini tadi, apa karena menterinya ganti, Bapak Menteri ditanya, Pak Menteri kurikulumnya apa ganti? Terus dia jawabannya enak, kalau nggak ganti buat apa ganti menteri? Jawabannya kan enak. Kan kurikulum ini sebaiknya sampai ada, kalau memang ada perubahan, ada perbedaan teknisnya, ada pelatihan berjenjang lagi seperti dulu nampaknya mau di moga-moga lagi pelatihan berjenjang pendampingan sampai ke sekolah-sekolah seperti kurikulum 2016-2013 itu kan didampingi ke masing-masing, sehingga perbedaan kultur, perbedaan wilayah itu bisa diciptakan. Insya Allah sudah dimulai, termasuk di kurikulum yang mau dikuatkan oleh Pak Menteri ini adalah di bimbingan konseling. Pelajaran bimbingan konseling namanya itu untuk mengatasi kasus bully. Karena selama ini kalau ada bullying isinya mau ya apa apa yang harus ditangani, apa yang harus kita lakukan ketika anak mau ada perubahan sikap anak. Nah itu biasanya sekolah ceria mau sekolah orang-orang nggak boleh kontrol itu ngengesan kok, beberapa hari ini diam saja. Kalau mereka dilatih itu mereka akan peka. Oh ini pasti ada sesuatu anak ini. Mungkin bisa level komunikasi konseling yang akan dilakukan ke bapak ibu guru wali kelas khususnya, supaya karena yang terdekatnya sebenarnya dengan anak itu kan wali kelas. Bahkan kemarin hari guru yang dapat hadiah wali kelas ya. Guru agama dapat, karena cara pikir pola pikir kita yang menentukan. Ada orang yang tidak mau, saya katakan tadi, saya pendidikan tahun 88. Saya mendapat ilmu tentang psikologi, ilmu tahun 88. Saya tidak peduli. Kalau saya orang yang mindsetnya tetap ya cara berpikir saya seperti tahun 88. Padahal dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang psikologi itu sudah perkembangannya luar biasa. Tetap saya berpikir bahwa psikologi itu ya teorinya Sigmund Freud tentang kesadaran kolektif, orang ini ngomong lebih diri ini itu gara-gara semua orang kalau punya bisnis kan dipatenkan. Nek paten berarti bayar. Nek bayar dia dapat uang itu, dia enggak, supaya mobil listrik jalan banyak menggantikan mobil konvensional yang juga luar biasa itu, maka semua paten terutama di paten baterai dia kembangkan, dia buka, semua orang bisa caranya baterai untuk mobil listrik. Karena
kekuatannya di situ. Ternyata setelah dibuat seperti kuning, terus di Cina itu BID di Indonesia luaris seperti kacang goreng itu mobil. Apapun modelnya, apapun modelnya kita akan terus berkembang. Tidak, wes kayak Denny. Aku ngulang bahwa LKS harus cukup. Tidak seperti itu. Bapak Ibu, kita harus terus, apalagi hari ini kita punya pesaing kita namanya AI, artificial intelligence, yang mau oleh Pak Prabowo mau diberikan di SD, SMP, SMP. Artificial intelligence buatan yang sudah yang pakai ChatGPT, kemudian kalau yang nilainya Google Gemini, itu nanti anak-anak dilatih untuk mengembangkan sendiri. Kalau kita tetap seperti dulu kalah, apa nek kalau panjenengan bikin soal sebutkan raja, diperhatikan kata-kata yang diucapkan. Ini yang perlu panjenengan harus, kata-kata kita adalah kata-kata yang manusia itu kekuatannya di kata-kata. Kalau orang psikologi itu pernah yang ngetren sekarang, cara teorinya nggak dibicarakan itu kan, namanya emotional freedom technique. Itu adalah teknik kebebasan. Bagaimana teknik itu kalau anak mau main diulang-ulang, katanya diulang-ulang supaya mempengaruhi otak kita. Kata diulang-ulang, misalkan saya perokok, saya suka merokok. Apa yang sudah dilalui saya tidak mau buat selama mengikuti belajar 1,5 tahun, 2 tahun di sekolah bergerak, sebagai sekolah bergerak dengan harapannya bisa menggerakkan sekolah-sekolah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas anak bangsa kita, meningkatkan kualitas anak bangsa kita, dan bisa bersaing di tataran internasional. Kemarin Pak, kegiatan kita dibuka pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada materi-materi hari ini, mari kita awali dengan doa kepada Bapak Abdul Rashid. Kami persilakan. Buka bacaan ini dengan bacaan doa dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ja'alna wa la taqabbal dhurriyyatan wa Persilakan. teknik dan taktik. Gimana Ibu menurut kalian untuk model dulu? Misalnya seperti scientific approach, itu namanya pendekatan. Model, kita bisa menggunakan model ceramah atau diskusi, tanya jawab, itu namanya model. Sedangkan teknik biasanya kita bisa pakai problem based, project based, inquiry, jigsaw, dan lain-lain. Atau teknik itu ketika kita menerapkan pembelajaran kita di dalam kelas untuk supaya materi kita cepat masuk ke anak-anak gitu. Insya Allah begitu. Kalau ada salahnya mungkin bisa dibetulkan oleh guru yang lain. Tidak apa salah. Kan belajar itu harus tumbuh ya. Belajar dari kesalahan. Ibu? Sama. Kalau strategi itu lebih luas. Istilahnya kalau strategi itu ada Bapak Ibu, prinsip yang harus diterapkan. Prinsipnya pengerjaan itu berorientasi kepada siswa. Coba kita buka di sini ada ini model pembelajaran rangkaian langkah-langkah teknik
yang lebih spesifik untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Nah, nanti yang berperan banyak itu gurunya apa muridnya itu maksudnya. Nah, di sini pendapatnya juga banyak-banyak definisinya ya. Ini saya ambil dua. Bentuk pembelajaran yang digambarkan mulai awal sampai akhir, umum, luas, atau gambarannya keseluruhan proses pembelajaran. Dengan ajak, contohnya yang ke lapangan kan meneliti ya, ayo anak-anak cari rumput jenis ini gitu kan ya. Nah setelah cari rumput jenis ini, anak-anak kan meneliti, oh iya bu macamnya ini banyak sekali, tapi yang fokus satu. Kan anak berpikir kan menemukan daunnya butuh ini, terus ya kalau di IPA lebih banyak bu ya gitu ya, seratnya atau batangnya dan sebagainya. Kan anak-anak akhirnya menemukan sesuatu kan ya. Nah di situ bapak ibu menerapkan metodenya kan bisa dengan ceramah. Kan saat anak ngumpul ayo baris, saya terangkan dulu, berarti kan ceramah ya. Sekarang anak-anak sana berkelompok, sudah dua, sudah ketemu sekarang presentasi, disimulasikan, sudah makanya bervariasi metode kan teman dengan teman, guru dengan murid, kemudian debat juga, pemecahan masalah juga, kooperatif, kemudian kelompok tutorial, bermain peran, wawancara. Ini kan interaktif, bisa ya Pak Ibu ya. Nah nanti kan kadang-kadang bisa menggunakan macam-macam. Kemudian strategi pembelajaran melalui pengalaman, yaitu simulasi. Jadi mempraktekkan ya, temannya bisa hanya untuk yang guru penggerak, dan guru penggerak pun itu tidak disampaikan ke temannya. Ya ada, tapi kadang juga tidak. Kemudian dari sini kan turunannya ke bawah. Nah, sementara kita kan belajarnya sendiri-sendiri cari di PNN kan Ibu ya. Nah, akhirnya dipaksa kan, racing males ya. Bu, gak ngerti belas aku bu yang kepala sekolah itu Pak di PNN. Itu di kapak, no itu gak tahu ya. Yang satunya ngomong lah jenis sama bangunan roe SD SMP SMA di Buara KB gak sempat buka PNN. Mohon maaf untuk ini bukan untuk menggurui Bapak Bu. Kita ini belajar bersama. Kalau ada salah mungkin jangan betulkan boleh. Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu kita bermain HP dulu. Okay. HP Bapak Ibu jenengan silakan disiapkan dulu. Okay. Untuk bermain benar atau salah. Sudah 7 garis 7. Formatif pada saat pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran mudah, melainkan jelas dan dapat dilakukan. Ini untuk merencanakan pembelajaran. Ini tadi yang ditanyakan oleh Bu Susi, prinsip pembelajaran. Di sini prinsip pembelajaran itu sebenarnya ada 6. Yang pertama adalah interaktif. Jadi di dalam pembelajaran itu harus interaktif. Anak-anaknya harus harus aktif di dalam pembelajaran. Aktifnya kepada Bapak Ibu guru, aktif terhadap anak sesama teman, dan aktif terhadap materi yang diajar. Itu positif bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga menyenangkan. Jadi pembelajaran di dalam itu harus menyenangkan, tidak membosankan.
Ini untuk kurikulum merdeka. Kemudian menantang itu untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensi melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Jadi di dalam pembelajaran itu harus ada prinsip menantangnya. Prinsipnya yang pertama berkeadilan. Guru harus melakukan penilaian yang tidak bisa oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Tapi kadang-kadang di dalam pembelajaran, Yun Sewu, pada saat action di kelas ada beberapa anak yang kemampuannya tidak sama. Pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, memanfaatkan asesmen awal, proses dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan dan posisi peserta didik dalam perjalanan pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu ada asesmen awal, asesmen proses, ada penilaian prosesnya, dan ada asesmen akhir. Kemudian menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Ini yang pintar akan nganggur gitu ya. Nah, biar tidak nganggur, kita beri tantangan yang berbeda untuk yang mahir itu. Bisa dibuat untuk tutor sebaya, bisa seperti itu. Atau tugasnya levelnya lebih tinggi daripada yang kurang mampu. Sedikit, nah ini adalah bagian dari asesmen juga dari saya untuk Bapak Ibu semua yang ada di depan. Mohon izin saya sambil jalan ya. Saya minta tolong Bapak Ibu itu berbaris ya ke belakang. Mohon izin yang Bapak di depan, yang Bapak kepala sekolah dan di depan, nanti Bapak yang lain ada tugas khusus biar ibu-ibu nanti yang berbaris ke belakang. Monggo per sekolah ya. Begini ya. Oh di situ saja nggak apa-apa biar nggak contekan. Takut agaknya di sini, monggo diikuti yang lain. Bapaknya di depan, kalau ibu-ibu nggak apa-apa. Nanti takut saya bapak itu agak sensitif soalnya. Pak Nur monggo di depan, Pak Nur yang di belakang dengan bahaya. Begitu ya. Yang ngantuk katanya. Bu Tani monggo di depan ini Tani. Ini nanti pegang bolpen Bu ya. Nah, semuanya maaf instruksinya belakangan. Semuanya yang belakang dimulai. Ini juga tangan ke Bu Lili. Gambar di punggung depannya. Lah, yang di depannya itu ambil gaya ya, ambil turun ini gambar apa melok gambar gitu ya. Kalau beloknya ke kanan diikuti, turun diikuti. Itu, wala. Aku jangannya dilepas, biar langsung. Wala, ayo turun langsung biar ingat, langsung saja dulu. Pak Bian langsung saja Pak, sambil merasakan jadinya. Ini jadi dukung. Takut bingung gak bisa pulih oke. Maka yang sudah silakan duduk. Bu Darmi ini jadi apa ini? Alhamdulillah ini ibu-ibu konsepnya bagus sekali. Dari apa sudah menjadi bunga. Saya penasaran yang Pak Nur silakan. Pak Nur ini apa Pak? Tolong dijelaskan. Belakangnya apa Bu? Nah ini kok jadi kepala tinggi dari paus. Pembelajaran itu kita butuh betul-betul audio ya dan juga visual. Merasakan saja tidak cukup ternyata ya, butuh melihat dan juga mendengar. Karena di belakang tadi saya yang depan sudah bilang Pak ikan. Walaupun tidak lihat tapi mendengar ikan, berarti konsepnya ikan
kebut. Sehingga anak-anak pikirannya langsung food, drink, dan snack. Belajarnya juga bisa fokus. Karena apa? Sebelumnya memang beda Pak Bu. Kalau hal ini kita terapkan, sebelum saya menerapkan ini, ketika saya masuk, saya itu nggak bisa bahasa Inggris, itu nggak anak satu yang ngomong seperti itu nggak Bu, terutama yang kelas 7. Ya makanya anak saya terapkan, dipelajari, biar bisa gitu. Ya kalau nggak kan di mindsetnya anak-anak. Karena apa? Anak-anak mikirnya banyak, ini kok ngerti apa, ya belajar apa, rumus-rumus dan lain-lain seperti itu. Sehingga nanti dari asesmen awal diagnostik kognitif itu langsung Bapak Ibu kita koreksi untuk menggolongkan kemampuan siswa. Walaupun tadi disampaikan Bu Yani jangan didiskriminatif lah, ini mengapa ya si goblok-goblok ditulis Indomie, gambar ikan goreng itu fried rice ya, karena musimnya si Desril ya, yang anaknya Pak Ridho itu. Jadinya apa? Iwak goreng saya itu iwak goreng, ikan goreng fried fish saya itu jadi iwak turu. Aneh-aneh jawabannya anak-anak. Karena apa? Memang belum pernah kita terangkan seperti itu. Jadi setelah kita beri asesmen, kita tampilkan, loh ini loh anak-anak, sebenarnya ini yang kita maksud, makanan ini, atau bangun dasar contohnya ini, bangun ruang ini, bangun tidur ini, kan miris banget ya. Nah, kita kalau tidak bertindak itu terus menerus seperti itu. Jadi kita panggilan anak-anak itu kan kita punya catatan yang kemampuannya kurang. Di luar jam pelajaran kita kasih. Kalau perkalian 3 sukses, besoknya lanjut 4 sukses, besoknya lanjut sekian. Kan tidak mungkin 30 anak itu nggak bisa semua. Begitu ya. Monggo Bu ya. Nah ini yang semakin kita sudah paham semua ya. Bertujuan untuk menilai. Booming ya istilahnya di Prima Merdeka. Sebetulnya literasi dan moderasi ini hanya istilah saja. Sebetulnya ini sudah lama dan ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, dan ini juga ada kaitannya di sekolah kita mungkin juga ada beberapa anak yang, dan ketika saya pindah ke sekolah yang ternyata sama kasusnya, jadi banyak anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah ini salahnya di mana? Apakah ketika anak masuk di sekolah ataukah anak ketika masih di SD? Nah ini yang perlu kita gali permasalahan tersebut sehingga nanti kita kedepannya bisa melakukannya terkait dengan literasi dan numerasi ini dengan baik. Mungkin itu Bu dari saya. Pak, jadi bisa saya simpulkan yang disampaikan oleh Pak Rafi tadi, literasi berkaitan dengan membaca, numerasi berkaitan dengan angka-angka. Oke Pak, nanti kita akan menyampaikan materinya dengan pengaplikasian. Jadi literasi dan numerasi itu akan terintegrasi di dalam semua mata. Begitu. Pak. Monggo Bu Darmi sama Bapak Ibu pengawas dan menulis. Sedangkan numerasi kemampuan siswa mengolah informasi terkait dengan hitungan atau angka-angka teruntuk matematika dan IPA. Mungkin begitu Bu. Terima kasih, aplaus untuk Bu Lili dan Pak Raufik tadi tentang literasi dan numerasi. Terima kasih Bu Lili. Baiklah Bapak Ibu, ini akan saya paparkan. Ada tayangan seperti ini Bapak Ibu. Papan yang ada di layar. Oke. Refleksi proses memahami bacaan. Silakan membaca isi halaman buku berikut. Kira-kira Bapak Ibu bisa atau enggak Pak? Tidak bisa. Berikutnya. Nah, apakah yang Bapak Ibu rasakan saat mencoba membaca teks tersebut? Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan tidak bisa. Air, makan. Apalagi Pak kalau mengembara, air, makan. Sekali mungkin juga pakaian ya Bapak Ibu. Nah itu ada di dalam tas. Padang pasir jelas di situ ada pasirnya, kemudian ada rumput-rumput liarnya, mungkin seperti itu. Kalau
Kalau dilihat dari gambarnya, kalau dilihat dari kata-katanya Bapak Ibu, kita mungkin ada. Itu ada yang sudah kita kenal. Ada pada Bapak dan Ibu untuk memahami isi teks, gambar, dan istilah-istilah atau kosakata. Nah, begitu. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru, tadi disampaikan oleh Pak Arif, guru datang ke kelas hanya berbekal LKS saja, maka anak-anak silakan dibaca bukunya, LKS-nya halaman sekian. Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, itu. Jadi anak-anak jelas tidak bisa. Apalagi itu LKS bahasanya sudah dapat memahami isi bacaan. Belum tentu. Oke. Yang dimaksud dengan literasi tidak hanya membaca teks, tapi membaca yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya tidak teks di buku saja Bapak Ibu. Misalnya kita akan mengajak anak-anak beli bensin di pompa bensin, di pom bensin. Itu kan ada semacam tanda-tanda itu Pak. Tanda-tanda di situ ada gambar merokok disilang. Kemudian ada gambar berikutnya telepon juga disilang. Nah, itu juga termasuk dalam literasi. Jadi 15 menit membaca tidak mungkin Bapak Ibu. Kita sudah pernah mencoba, ya tidak bisa kan Ibu? Tidak bisa. Tidak usah seperti itu Bapak Ibu, yang 15 menit membaca kemudian anak-anak diumpat balik. Anak-anak sudah membaca tadi, sudah apa isinya? Tidak tahu. Itu di SMP sini Pak, nggak tahu kalau di SMP-nya Pak Rodik mungkin sama. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, apakah literasi itu? Literasi artinya kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif. Guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu siapa saja Bapak Ibu? Yo TU, yo ya, tenaga administrasi sekolah, petugas perpustakaan, petugas lab, itu termasuk tenaga kependidikan. Yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal. Kombel harus ada jadwalnya. 1 bulan 2 kali, 1 minggu 1 kali. Jamnya jam berapa? 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau mungkin 1,5 jam. Berkelanjutan, kontinu. Tidak hanya boleh 1 kali maringono mandek. Bukan paham. Serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid dan meningkatkan kompetensi atau GTK. Jadi dalam kombel itu yang dibicarakan adalah tentang pembelajaran yang berpihak pada murid dan meningkatkan kompetensi GTK. Kombel. Jadi yang ngerasani dan lain sebagainya tadi bukan paham. Apa sesama? Maaf. Di sekolah juga ada kalau sekolahnya besar. Misalnya dari fenomena yang Bapak Ibu temukan di dalam kelas tentang siswa panjenengan bagaimana itu. Nah, kok ngantuk terus setiap kali pelajarannya Bu Rizky bahasa Inggris anak ini kok ngantuk terus. Nah, kenapa itu? Nah, di sekolah SMP Bintang ada sebuah kombel. Nah, karena guru itu kan bermacam-macam guru itu. Ada yang on time, ada yang tidak, ada yang suka ngopi, ada yang serius dan lain sebagainya. Oh ya, kalau gitu kita tunggu sebentar.
masih kurang 5 menit. Sudah jam 1 lebih Bu ini, monggo kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain karena sepertinya ada beberapa hal yang harus dibahas. Ada Bu Kiai. Kok cerita pentol ya? Oh, dari geranya Pak Damian. Mafia pentol ya? Nanti mungkin cerita pentolnya nanti aja ya Bu ya. Nah, ini kan sudah jam 1. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja untuk pembelita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja, ini minggu yang lalu kita sudah explore tentang rapat pendidikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan karena kemarin meskipun kita kan explore saja ya. Nah, tapi waktu itu kan saya menyampaikan Bapak Ibu kalau di rumah ada waktu, tolonglah disempatkan untuk diteliti indikatornya yang kurang dan yang seperti apa gitu. Monggo. Baik Bu Rini, untuk explore raport sudah saya lakukan. Kebetulan kemarin sendiri menindaklanjuti ada info di grup berharap harus segera dibentuk untuk RAS. Jadi saya segerakan untuk explore raportnya. Untuk yang saya pribadi sudah selesai. Kemarin janjian sama teman-teman. Ketinggalan yang penting kalau teman-teman terus ya. Ini dari saya ya Bu. Kemarin kan kita sudah mengeksplor rapor pendidikan. Alhamdulillah di sekolah kita semua sudah berwarna hijau. Nah, saya mengamati di sini yang kompetensi pada domain aljabar. Betul di sekolah kami. Yang pertama untuk yang peningkatan literasi tadi ya, literasi ada beberapa anak, 2 anak tadi. Yang pertama sudah benar yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk para artis SMK. Saya masih optimis meskipun kurikulumnya nanti berganti dengan deep learning dan lain sebagainya, sepertinya Kombel itu kok masih relevan untuk kita. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tadi, hal baik apa yang panjenengan dapat dari kegiatan Kombel? Yang mana ini Bu? Nah ini ya, Kombel merupakan wadah tempat yang digunakan guru dan GTK untuk memecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SNPN 2 Wajah Satu Atap akan menyampaikan refleksi kami terkait dengan kegiatan pada hari ini. Di sini ada 4 refleksi yang sudah ditempel. Mungkin ada salah satu yang saya bacakan, mungkin dari refleksinya Bu Ika, mungkin di sini yang saya sampaikan. Yang atas sini Bu Ika ini. Ya, yang atas sini. Oke. Setelah mengikuti sesi ini, saya tahu bahwa Kombel juga berpusat pada
pembelajaran murid, bukan hanya untuk guru. Terima kasih. Kami dari SMK Dharma Wanita 02 Wajak, yang dari kelompok-kelompok yang lain tadi membicarakan permasalahan. Nah, di sini kita ingin menemukan masalah apa yang ditemukan dalam kombel tadi, supaya dalam kombel-kombel yang akan kita laksanakan selanjutnya bisa berjalan lancar dan tidak menemukan masalah. Permasalahannya yaitu adalah kedisiplinan Bapak Ibu guru. Jadi sebelum kita mencontohkan ke anak-anak, kita harus bisa mencontohkan kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu membicarakan masalah di luar kombel. Nah, seperti itu, semoga di kombel kita selanjutnya tidak terjadi masalah dan kita betul